Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Good morning everybody. Hi, today for this event we will discuss about constructivism and experiential learning theory by Mahmudul Himmah and Ahmad Fahmi Fatih. Table of contents of our material is first definition of constructivism. The second is how the constructivism theory in the classroom. The third is understanding experiential learning. And the fourth is how to model experiential. First, we will discuss about definition of constructivism. Constructivism is unique because it focuses on developing the learner's knowledge by constructing the world around them through experience, observation, documentation, analysis, and reflection. In the classrooms of today, learners neither are no longer passive recipients, nor are the teachers the all-knowing givers of information, knowledge, and wisdom. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Teori belajar konstruktivisme ini bertitik tolak pada teori pembelajaran behaviorisme yang mementingkan perubahan tingkah laku pada pelajar. Pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar. Contohnya dari tidak tahu kepada tahu. Hal ini kemudiannya beralih pada teori pembelajaran kognitivisme yang dipenerangkan oleh Jean Piaget, di mana ide utama pandangan ini adalah mental. Semua dalam diri individu diwakili melalui struktur mental dikenal sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan informasi yang diterima difahami oleh manusia. Jika ide tersebut sesuai dengan skema, ide ini akan diterima, begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Lahirlah teori pembelajaran konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibangun sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka. Makna pengetahuan, sifat-sifat pengetahuan, dan bagaimana seseorang menjadi tahu dan berpengetahuan menjadi perhatian penting bagi aliran konstruktivisme. Berbicara tentang konstruktivisme tidak dapat lepas dari peran Piaget. Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Menurut Wadsworth pada tahun 1989 dalam Suparno 2008, teori perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang biologi. Teori pengetahuan Piaget adalah teori adaptasi kognitif. Seperti setiap organisme selalu beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat mempertahankan dan memperkembangkan hidup. Demikian juga struktur pemikiran manusia. Berhadapan dengan pengalaman, tantangan, gejala, dan skema pengetahuan yang telah
yang telah dipunyai seseorang ditantang untuk menanggapinya. Dan dalam menanggapi pengalaman-pengalaman baru itu, skema pengalaman seseorang dapat terbentuk lebih rinci, dapat pula berubah total. Bagi Piaget, pengetahuan selalu memerlukan pengalaman, baik pengalaman fisik maupun pengalaman mental. Konstruktivisme pada dasarnya adalah filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada, bukan tiruan dari realitas, melainkan akibat dari sesuatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang dengan alat inderanya. Seseorang membentuk skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Constructively is essentially a philosophy of knowledge that emphasizes that our knowledge is our own constructing. Dalam pandangan konstruktivistik, belajar bukanlah gejala stimulus respon, melainkan proses yang memerlukan pengarahan diri sendiri dan pembentukan struktur pengetahuan melalui refleksi dan abstraksi. Pengalaman dan potensi yang sudah terbentuk di dalam diri siswa lebih banyak diberdayakan. For the next material is constructive learning traits. Tahu ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu 1. Emphasis learning rather than teaching. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua adalah encourage self-reliance and learning initiative in students. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. The third is viewing students as the creator of the will and purpose to be achieved. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. The fourth is to view study as a process, not pressing on results. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. The fifth is encourage students to investigate. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. The sixth is appreciating the role of critical experience in learning. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. The seventh is learning assessment emphasis more on students' performance and understanding. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Based on his learning process on cognitive theory principles. Berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. The last is made use of cognitive terminology to explain the learning process such as prediction, inversion, creation, and analysis. Sepuluh adalah banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. For the next, our material is role or application constructive theory in class. Peranan atau implementasi teori konstruktivisme di kelas. Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme tersebut di atas, berikut ini dipaparkan tentang penerapannya di kelas. The first is encourage self-reliance and students' initiative in learning. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka.
Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solver. The second is the teacher asks open questions and gives students a few moments to respond. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. The third is encourage students to think high levels. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi dan mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikirannya. The fourth is students engage in challenging and encouraging experiences for the discussion. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasan mereka. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuannya sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengemukakan gagasannya, maka dialog yang sangat bermakna akan terjadi di kelas. For the last role application constructive theory in class is teachers give raw data, primary resources, and interactive materials. Guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian, guru membantu para siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Selain itu, yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Tetapi harus diupayakan agar siswa itu sendiri yang memanjatnya. The next speaker will be delivered by me. On the occasion, I will convey material about the meaning of experiential learning and experiential learning models. The first, understanding experiential learning. Experiential learning is a holistic model of the learning process in which humans learn, grow, and develop. The mention of the term experiential learning is done to emphasize that experience plays an important role in the learning process and distinguishes it from other learning theories such as cognitive learning theory or behaviorism. Learning with the experiential learning model was introduced in 1984 by David Kolb in his book entitled Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.
Experiential learning defines learning as the process of how knowledge is created through gaining the form of experience. Knowledge results from the combination of understanding and transforming experience. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian experiential learning. Experiential learning merupakan sebuah model holistik dari proses pembelajaran di mana manusia belajar, tumbuh, dan berkembang. Penyebutan istilah experiential learning dilakukan untuk menekankan bahwa experience atau pengalaman berperan penting dalam proses pembelajaran dan membedakannya dari teori pembelajaran yang lainnya, seperti teori pembelajaran kognitif ataupun behaviorisme. Seperti teori pembelajaran kognitif, experiential learning memiliki makna yang berbeda-beda, namun mengacu kepada satu pemikiran. Pembelajaran dengan model experiential learning mulai diperkenalkan pada tahun 1984 oleh David Kolb dalam bukunya yang berjudul Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Experiential learning mendefinisikan belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Dan pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Gagasan tersebut akhirnya berdampak sangat luas pada perancangan dan perkembangan model pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning models. Pada perkembangannya saat ini, menjamurlah lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan yang sangat menggunakan experiential learning sebagai metode utama pembelajaran, bahkan sampai pada kurikulum pokoknya. Experiential learning itu adalah proses belajar atau proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran. Experiential learning adalah pembelajaran dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. Experiential learning berfokus pada proses pembelajaran untuk masing-masing individu. Experiential learning adalah suatu pendekatan yang dipusatkan pada siswa yang dimulai dengan landasan the next experiential learning model. The experiential learning model is a model of the teaching and learning process that activities learning to build knowledge and skill through direct experience. From the perspective of offering the educational practice that link the right relationship between study, work, and other life activities and the creation of knowledge itself. In this case, simple experiential learning uses experience as a catalyst to help learners develop capacities and abilities in the learning process. The experiential learning model in the history of its emergence was developed by three people, namely Carl Lewin, John Dewey, and Jean Piaget, before finally being perfected and popularized by David Kolb. The following is an explanation regarding the experiential learning model of each character. The first, Carl Lewin's model. Carl Lewin's experiential learning model, more popularly known as the action research and laboratory training model. Model of action research and laboratory training is a model that facilitates good learning change and growth in an integrated process that starts from experience followed by gathering data and observation about the experience itself. Pada pembahasan yang kedua, yaitu
Model experiential learning. Model experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Dari perspektif menawarkan pelaksanaan pendidikan yang mengaitkan hubungan yang tepat antara belajar, bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya, dan penciptaan pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, sederhananya, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam proses pembelajaran. Model experiential learning dalam sejarah kemunculannya dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Kurt Lewin, John Dewey, dan Jean Piaget. Sebelumnya akhirnya disempurnakan dan dipopulerkan oleh David E. Klopp. Berikut penjelasan terkait model experiential learning masing-masing tokoh. Yang pertama model Kurt Lewin. Model experiential learning Kurt Lewin yang lebih populer dikenal dengan model penelitian, tindakan, dan pelatihan laboratorium. Merupakan model yang memfasilitasi pembelajaran, perubahan, dan pertumbuhan dengan baik dalam sebuah proses terpadu yang dimulai dari pengalaman, diikuti dengan pengumpulan data dan observasi tentang pengalaman itu sendiri. Dua aspek yang sangat penting dari model pembelajaran Lewin yaitu pertama adalah menekankannya pada pengalaman yang konkret untuk memvalidasi dan menguji konsep-konsep abstrak. Pengalaman pribadi langsung adalah titik fokus untuk belajar memberikan kehidupan dan makna pribadi yang subjektif ke konsep abstrak. Dan kedua, yaitu didasarkan pada proses umpan balik. Lewin meminjam konsep umpan balik dari teknik elektro untuk menggambarkan pembelajaran sosial dan proses pemecahan masalah yang menghasilkan informasi yang valid untuk memulai penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Umpan balik informasi ini memberikan dasar untuk proses berkelanjutan dan tindakan yang diarahkan pada tujuan dan evaluasi konsekuensi dari tindakan tersebut. The next second model, John Dewey. John Dewey's model is very similar to the Lewinian model, but Dewey makes more explicit the developmental nature of learning. Implicit learning transforms impulses, feelings, and desires from concrete experience into higher directed action. According to Korb, the similarity of the Dewey model with Lewin's model is in learning as a dialectical process that integrates experience and concept, observation, and action. The impulse of expression provides ideas as a moving force, and ideas also provide direction to impulse. Pada pembahasan yang kedua yaitu model John Dewey. Model John Dewey sangat mirip dengan model Lewinian, namun Dewey membuat lebih eksplisit sifat perkembangan pembelajaran yang tersirat dalam konsep. Lewin sebagai proses umpan balik dengan menggambarkan bagaimana pembelajaran mengubah impuls, perasaan, dan keinginan pengalaman konkret menjadi tindakan terarah yang lebih tinggi. Menurut Dewey, pembentukan tujuan merupakan operasi intelektual yang agak rumit. Hal ini melibatkan pengamatan kondisi sekitarnya, kedua pengetahuan tentang apa yang telah terjadi dalam situasi serupa di masa lalu. Pengetahuan yang diperoleh sebagian oleh rekoleksi informasi, saran, dan peringatan dari mereka yang telah memiliki pengalaman lebih luas. Dan yang ketiga, penilaian yang mengumpulkan apa yang diamati dan apa yang diingat untuk melihat apa yang mereka tunjukkan. Suatu tujuan berbeda dari dorongan dan hasrat asli ke dalam rencana dan metode tindakan yang didasarkan pada pandangan ke depan dari konsekuensi tindakan di bawah kondisi yang teramati dengan cara tertentu.
Menurut Kolb, kesamaan model Dewey dengan model Lewin adalah pada pembelajaran sebagai proses dialektika yang mengintegrasikan pengalaman pada konsep pengamatan dan tindakan. Dorongan pengalaman memberikan ide sebagai kekuatan bergerak, dan ide juga memberikan arahan pada dorongan hati. Penundaan akan tindakan menyegerakan sangat penting untuk memberi ruang pada observasi dan penilaian untuk campur tangan, dan tindakan sangat penting untuk mencapai tujuan. 3. Model Jean Piaget. Jean Piaget's experiential learning model, or known as the model of learning and cognitive development model, the dimensions of experience, concept, reflection, and action form a continuous basis of development towards other thoughts. In the state of cognitive development professed by Piaget on of the segment Piaget expressed about the term concrete operation, which emphasizes learning that is governed by class logic and relation with a more assimilative learning style. Adapun model yang ketiga yaitu model Jean Piaget. Model experiential learning Jean Piaget, atau yang dikenal dengan model of learning and cognitive development. Dimensi pengalaman, konsep, refleksi, dan tindakan membentuk dasar berkelanjutan untuk perkembangan ke arah yang dewasa. Dalam istilah Piaget, kunci untuk belajar terletak pada interaksi timbal balik dari proses akomodasi konsep atau skema untuk mengalami di dunia, serta proses asimilasi peristiwa dan pengalaman dari dunia ke dalam konsep dan skema yang ada. Belajar merupakan hasil adaptasi yang cerdas dari ketegangan yang seimbang antara kedua proses ini, yaitu akomodasi dan asimilasi. Dalam tahap-tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, salah satunya segmennya Piaget mengungkapkan tentang yang menekankan pada pembelajaran yang diatur oleh logika kelas dan relasi dengan gaya belajar yang lebih asimiliatif. Pada tahap ini, anak semakin meningkatkan kemandiriannya dari dunia pengalaman langsung melalui pengembangan kekuatan induktif. Selanjutnya, anak mulai bergantung pada konsep dan teori untuk memilih dan memberi bentuk pada pengalamannya. The next number 4. Model David A. Club. David A. Club experiential learning model is an improvement model from the three previous model. Club describes experiential learning as a dynamic view of learning based on learning cycle driven by dual dialectical resolution of action, reflection, and experience abstraction. Learning is defined as the process by which knowledge is carried through the transformation of experience. This model defines learning as a process that is obtained through a combination of gaining experience and transforming experience. Gaining experience refers to the process retrieving information, and transformation experience is how individuals interpret and act on that information. Dan selanjutnya yaitu model yang keempat, yaitu model David A. Club. Model experiential learning David A. Club merupakan model penyempurnaan dari 3 model sebelumnya. Club menggambarkan experiential learning sebagai pandangan dinamis pembelajaran berdasarkan siklus belajar yang didorong oleh resolusi dialektika ganda dari tindakan atau refleksi dan pengalaman atau abstraksi. Pembelajaran didefinisikan sebagai proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman.
Dan model ini mendefinisikan pembelajaran sebagai sebuah proses yang didapatkan melalui kombinasi antara memperoleh pengalaman dengan mentransformasi pengalaman. Memperoleh pengalaman mengacu pada proses mengambil informasi, dan mentransformasi pengalaman adalah bagaimana individu menafsirkan dan